warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Ahibahil kiram, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semua akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat barakah dari Allah, mendapatkan rahmatnya untuk kita maupun untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini saya lihat ada habib-habib kita, ustadz-ustadz muda kita yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini akan menambah berkahnya kita punya majelis. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, di sini saya ingin menyambung apa yang saya sampaikan pada pekan yang lalu. Saya minta kepada segenap jamaah untuk memperhatikan betul ilmu pengetahuan agama. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tolong perhatikan ilmu, hargai ilmu, tuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita tahu siapa Tuhan kita, apa sifat-sifatnya, mana sifat yang wajib bagi Allah, mana sifat yang jaiz, dan mana sifat yang mustahil. Nah, saya sesalkan banyak kalangan umat Islam ini, saudara, banyak yang tidak memperhatikan persoalan akidah, sehingga banyak yang mengaku berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, padahal dia sendiri tidak tahu akidah ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana. Sehingga pada saat dia bertemu dengan orang-orang tertentu yang sebetulnya akidahnya bukan ahlus sunnah, tapi mengaku ahlus sunnah, sehingga banyak dari kalangan awam kita yang tertipu. Makanya saya sering mengatakan dalam majelis ini, ingat bahwa iman, Islam, dan ihsan tidak boleh kita pisahkan. Ingat bahwa akidah, syariat, dan akhlak tidak boleh kita pisahkan. Ingat bahwa belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf tidak boleh kita pisahkan. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh cukup belajar ilmu tauhid saja. Enggak cukup. Karena ilmu tauhid itu menuntut kita untuk melaksanakan syariat. Nah, untuk menegakkan syariat adanya di ilmu fikih. Oh, ada mengatakan cukup ilmu fikih saja kita pelajari. Tidak cukup. Karena manakala hukum-hukum fikih kita laksanakan tapi dengan akidah yang tidak benar, apalagi akidahnya yang batilah, yang menyebabkan kita riddah, murtad, keluar dari Islam, maka amal ibadah kita gugur semua, habitat amal. Karena itu tadi saya katakan, jangan dipisahkan. Pelajari ilmu akidah, pelajari ilmu syariat, pelajari ilmu akhlak, atau yang biasa disebut ilmu tasawuf.
Itu pelajari. Nah, jangan sampai ada yang tidak menguasai persoalan-persoalan akidah yang paling mendasar. Oh, sifat Allah itu salah satunya wujud. Apa sih arti wujud? Kita mesti rinci itu, yang dimaksud wujud itu apa, yang dimaksud kidam itu apa, yang dimaksud baqa itu apa. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita tidak mengerti sifat Allah, maka kita tidak mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana bisa dikatakan kita beriman kepada Allah? Justru yang nomor satu paling utama yang harus kita kenal adalah Allah. Nah, jadi kita mesti tahu sifat-sifat Allah itu bagaimana, supaya kita ini tidak terpleset kata, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang berkeyakinan. Saudara, nah kalau ada orang ditanya Allah di mana, andai kata dia katakan Allah itu ada di langit. Kalau dia berhenti sampai di situ, tidak memberikan gambaran-gambaran Allah itu sebagai suatu zat yang betul-betul ada di atas langit, duduk di atas singgasana, tidak ada masalah. Tapi begitu dia katakan Allah ada di langit, kemudian dia bayangkan Allah itu nembus langit, ada di atas langit, ada di atas singgasana, ini bisa merusak akidahnya. Apalagi kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, nanti bisa repot. Nanti kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, Allah banyak dong. Ini persoalan-persoalan akidah macam ini mesti kita perhatikan. Nah, ini kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di ilmu. Maka itu hargai ilmu. Saya lihat sekarang ini umat Islam, saudara, banyak orang suka tabligh, suka ngaji, suka kumpul-kumpul, tapi sama ilmu kurang doya. Nah, cuman temannya kumpul-kumpul aja, kumpul rame cari berkah, sudah itu aja. Sayang sekali. Nah, saya bisa buktikan di majelis ini saja, orang yang betul-betul perhatian kepada ilmu, dia tidak akan sia-siakan ilmu di majelis ini lepas dari ingatan dia. Bagaimana caranya? Dia bisa rekam, untuk dia dengar kembali di rumah, untuk dicatat, dituangkan dalam tulisan. Atau dia tidak punya alat rekam, dia bawa buku, dia bawa pulpen, dia tulis. Itu namanya orang punya perhatian dengan ilmu. Karena kalau Anda tidak catat, Anda di sini ngaji dengan banyak ustaz dari maghrib sampai jam 11, nggak mungkin semuanya masuk. Nggak mungkin semua masuk. Nah, bagaimana supaya ada yang masuk, ada yang bisa kita bawa? Catat. Sebab saya ingat betul dulu kalau saya ngaji dari masjid ke masjid, majelis ke majelis, saya bawa buku, saya bawa pulpen. Oh, dulu belum dikenal, HP belum ada. Saya masih kecil, belum ada HP. Alat rekamnya juga masih gede-gede. Nah, jadi kita datang, kita bawa buku, kita catat. Oh begini, oh ada hadis yang mengatakan begini, oh ada ayat Quran. Di dalam Al-Quran surat Anu ayat sekian katanya begini. Kita catat. Nanti pulang rumah buka Quran, buka terjemah. Nih yang tadi diceritain sama guru. Nah, itu namanya kita mencari ilmu. Belajar untuk mencatat, belajar untuk, kecuali kalau Anda punya hafalan brilian. Dengar 1 jam sampai rumah, bisa ngomong lagi pergi seperti yang gurunya ngomong. Kalau punya begitu nggak usah nyatat sudah. Nah, nggak usah nyatat. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Syafi'i duduk di belakang lagi belajar sama Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Orang-orang pada bawa catatan, Imam Syafi'i cuma pakai ludahnya catat di tangan. Tinggal gurunya lihat nih anak lagi nyatet apa pakai ludah. Akhirnya selesai pengajian dipanggil, masih kecil, umurnya masih 8 tahun.
Begitu dipanggil, maju ke depan, apa yang kau catat? Pelajaran barusan. Coba baca. Apa yang kau dapat? Dibacain. Persis seperti yang gurunya ngomong dari awal sampai akhir. Itu namanya brilian. Hafalannya kuat. Nah, kalau yang begitu tuh nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Ada gak yang di sini yang begitu? Kalau ada yang begitu nggak usah nyatet. Tapi kalau hafalan kita lemah, kurang, saya anjurkan dari sekarang ngaji, bawa buku, bawa pulpen, catat. Apalagi kalau kita sudah mulai pakai layar, ada catatan-catatan, nah itu penting dicatat ya kawan. Apalagi kalau pelajarannya sudah mulai ngejelimet. Kayak kemarin kita di sini belajar soal zakat, nggak nyadar, hilang. Karena soal zakat itu saudara ada rinciannya. Zakat kambing, nisabnya berapa? Kalau sekian ekor zakatnya sekian, sekian ekor zakatnya sekian. Kalau nggak nyadar, hilang. Nah, padahal kita sudah belajar di sini dari mulai bab toharoh sampai kitab haji. Sampai praktek hajinya belum jadi-jadi. Jangan-jangan nanti prakteknya langsung di Mekah. Ya Rabbal Alamin. Jadi tolong hargai ilmu pengetahuan. Karena saya tiap hari baca kitab. Semakin saya baca itu kitab, semakin saya lihat luar biasa lautan ilmu para ulama kita. Waduh, ulama-ulama kita dulu saudara, salut, kita kagum, takjub. Di zaman yang belum ada alat perekam, di zaman yang belum ada komputer, di zaman yang belum ada mesin tik, di zaman yang belum ditemukan kertas, saudara, di zaman yang serba sulit, di zaman yang serba pas-pasan, di zaman yang serba tradisional, tapi mereka mampu mengarang kitab-kitab yang luar biasa dan dengan pengetahuan yang luar biasa. Sampai-sampai kita-kita yang lahir di zaman sekarang seperti nggak dikasih mikir lagi, semua udah mateng ya. Cari hukum ini udah mateng, hukum itu udah mateng, soal akidah, soal fikih, soal nahwu, soal ini. Kita tinggal baca doang. Kita nggak merintis, kita nggak memelopori, kita cuman ittiba aja, ikut aja. Jadi luar biasa, dahsyat. Jadi makin kita baca itu kitab, makin kita lihat bodohnya kita. Makin kita lihat kecilnya kita, makin kita lihat kita nih nggak ada apa-apanya.